semuanya. Selamat datang di acara podcast Zona Madinah Dompet Duafa dengan topik spesial peran Senat dalam acara Semarak 2022 sampai 2023 episode kedua. Kakak pulang dari Kota Batu bawa sajadah. Kembali lagi dengan aku Dia, siap membawa topik fresh selama beberapa menit ke depan. Oh ya sobat podcast, tahu nggak sih? Di sini kita berhadapan dengan sebuah bintang tamu spesial. Nah, kakak ini adalah salah satu dari mahasiswa STIM Budi Bakti yang akan menceritakan ke kita gimana sih peran Senat dalam Semarak 2022 lalu. Oke, langsung aja nih kita tanyain ke bintang tamu spesial kita, Bang Suryana. Ya. Oke. Halo Bang Suryana, apa kabar? Halo. Kabar baik. Gimana hostnya? Alhamdulillah kabar baik juga. Oh ya, aku dengar nih katanya Bang Suryana itu dipanggil Bang Izur ya? Ya, betul. Kira-kira alasannya kenapa nih? Kenapa Bang Suryana itu dipanggil Bang Izur? Oh, itu sejarahnya panjang. Sejarahnya panjang. Enggak ya, jadi awalnya itu memang untuk mempersingkat biasa dipanggil Sur Isur gitu. Awalnya Isur, tetapi karena pas saya zaman SMP itu ada guru saya yang cadel gitu. Oke. Jadi untuk bicara huruf S itu agak sulit, jadi Izur seperti itu. Jadi makin kesini makin ikut gitu yang lain untuk panggil Izur. Sampai sekarang nama saya biasa dipanggil Bang Izur daripada Suryana. Oke, berarti ini boleh dipanggil Bang Izur? Ya, silakan. Oke. Ternyata Izur itu ada campuran bahasa Inggris ya. Oh, iya. Sur dan I Izur. Ya, Oke, Bang Izur. Oh ya, aku mau nanya nih. Oke. Kira-kira di kampus Budi Bakti ini Bang Izur semester berapa sih? Oke, saat ini saya mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti itu semester 6. Oke, semester Iya, 6. betul, semester 6. Kira-kira Bang Izur di kampus itu ambil jurusan apa? Nah, untuk jurusannya sendiri memang karena kampus kita ini Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Oke. otomatis jurusan kita itu saat ini masih ada manajemen aja. Oke. Ya, dan namun nanti di semester 7 saya harus mengambil fokus kejuruan. Oh. Di mana fokus kejuruan itu ada 3 di kampus kita, ada manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Dan insya Allah saya bakal ambil manajemen keuangan. Oke, jadi ada spesifikasinya lebih lanjut ya. Betul. Oke. Oh ya, aku juga dengar nih, aku pernah lihat di Instagram Kampus Budi Bakti. Ya. Kampus Budi Bakti itu menawarkan 2 jurusan ya. Apakah benar, Bang? Ada untuk D3 dan S1, betul. Oke, Untuk jurusan S1 manajemen dan D3 itu pemasaran. Oke. Dan D3 pemasaran itu ada kuliah marketingnya juga. Oh, kuliah marketing. Betul. Jadi ada tambahan kuliah yang lebih berfokus kepada teknis. Oke, so kita kuliah di sini tuh nggak cuma fokus ke mata kuliah ya, Ya, betul. tapi ada talenta lebihnya Ya. yang diberikan pada kita sebagai wadah kreativitas. Oke. Oh ya, di setiap kampus itu pasti dong ada yang namanya unit kegiatan mahasiswa atau UKM nih Bang. Ya. Nah, kira-kira, oh ya ini saya boleh manggil Bang Izur kan? Ya, boleh Oke. dong. Kira-kira Bang Izur di kampus ini ikut UKM apa ya Bang? Oke, sebelum saya jawab, saya mau kasih tahu bahwa saya ini di kampus kita ini ada kuliah reguler dan kuliah kelas karyawan. Oke. Saya sendiri kelas karyawan, tapi itu nggak menyurutkan niat saya untuk ikut kegiatan mahasiswa. Oke. Nah, untuk UKM yang saya ikuti itu sendiri, yang pertama ada mahasiswa pecinta alam, Oke. gitu. Di kita organisasi itu namanya Mapala Bakti. Kemudian yang kedua saya ikut English Community, terus kemudian ada UKM olahraga, dan selanjutnya saya ikut mahasiswa pecinta teknologi, di mana UKM itu kan untuk menggali potensi kita ya, dan Oke. minat kita, hobi kita kayak gitu. Jadi di sini nggak cuma belajar akademik aja. Gitu. Oke. Berarti sesuai sama namanya ya, Izur gitu. Berarti udah bener nih anggota English Community gitu ya. Oh ya, dengar-dengar nih ya, Bang Izur ini menjabat sebagai ketua Senat. Nah, Waduh. kalau di kampus atau di universitas lain itu biasanya presiden mahasiswa ya. Tapi kalau di sekolah tinggi ini sendiri khususnya itu Senat. Iya. Nah, bener gak sih Bang Izur ini ikut di Senat? Oke, sesuai nama ada Oh, jabatan. udah ada Ya. jabatannya ya, udah ada logonya. Betul, saya memang ketua Senat periode 2023 sampai 2020.
2024 ya gitu. 2024. Ya betul, dimana sebelumnya memang saya sudah ikut senat juga, tapi waktu itu hanya sebagai anggota kayak gitu. Oke. Mungkin teman-teman yang lain tuh pada bingung sih. Aduh, kok ada senat ya? Iya. Saya tuh taunya presiden mahasiswa, kenapa bisa ada senat gitu? Nah, menurut pandangan Bang Izur sendiri, senat itu seperti apa sih, Bang? Ya, kalau senat itu sebetulnya adalah organisasi perwakilan mahasiswa tertinggi di kampus kayak gitu. Jadi dia itu menampung aspirasi mahasiswa untuk melihat bagaimana jalannya organisasi kampus lainnya gitu. Jadi dia memantau, mengawasi, melihat anggaran seperti itu. Oke, berarti senat tuh seolah-olah jadi tangan kepercayaannya dari kampus ya. Bisa dibilang seperti Sip. itu. Menurut Bang Izur nih, fungsi senat di kampus itu secara umumnya itu tuh kayak gimana sih, Bang? Nah, sebenarnya yang paling penting salah satunya adalah menampung aspirasi mahasiswa. Oke. Jadi ketika mahasiswa merasa kegiatan organisasi itu bermanfaat atau tidak, berjalan sesuai dengan rencana atau tidak, itu bisa disampaikan ke senat. Oke. Selanjutnya ketika melihat ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau sesuatu yang perlu kita buat, itu bisa disampaikan. Karena memang fungsinya senat itu untuk menampung aspirasi sekaligus mengawasi kegiatan organisasi di kampus. Seperti itu. Oke, kita udah mention satu kata ya. Bang Izur adalah ketua senat. Oke, aku mau nanya nih, Bang. Dan ini mungkin topik yang sedikit menarik gitu ya, sedikit menarik untuk dilihat. Iya. Kira-kira nih, menurut Bang Izur, skill seperti apa yang diperlukan untuk menjadi ketua? Oke, sebetulnya skill setiap orang pasti memiliki. Oke. Hanya saja dia mau atau tidak gitu. Mau atau tidak? Iya betul, karena ketika kita melihat kekurangan kita selalu pasti kurang, pasti kita merasa tidak pantas. Oke. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan ujian melebihi dari kekuatan kita. Oke. Gitu. Wah, mantap banget ya berarti ya. Jadi kita harus percaya diri dan yakin memang kita itu bisa dan mampu, dan kita juga harus amanah terhadap kepercayaan yang telah diberikan kayak gitu. Oke, aku juga pernah baca salah satu buku terkenal How to Win Friends and Influence People. Itu dia menceritakan seberapa pentingnya skill leadership dalam kepemimpinan. Nah, aku mau nanya nih, menurut pribadi Bang Izur, leadership seperti apa yang Bang Izur contohkan di dalam wadah senat seperti ini? Oke, di periode saya Oke. menjabat sebagai ketua itu saya memberikan kebebasan kepada anggota saya untuk selalu menyampaikan dan memberikan kritik mengenai kegiatan kita di senat gitu. Jadi saya lebih ke friendly terhadap anggota-anggota saya gitu. Selalu menerima masukan, menerima kritik, saran apapun itu untuk kebaikan kita bersama kayak gitu. Jadi memang saya sendiri lebih mementingkan kebersamaan. Berarti critical thinking dan solving problem itu termasuk elemen yang paling penting ya. Betul. Karena kampus itu kan sebagai wadah aspirasi bagi mahasiswa. Iya. Dan ini tuh menjadi persiapan juga nih buat kita untuk terbang ke dunia pekerjaan. Ya, gitu, betul Bang. sekali. Oke. Nah, Bang Izur kan ketua senat nih. Iya. Pastinya dong membawahi anak buahnya. Iya. Oke. Betul. Kira-kira menurut Bang Izur nih, ada nggak sih titik terberat di mana Bang Izur ini menjadi ketua? Titik terberat pasti ada ya, maksudnya Ada. karena memang saya sendiri pun terkadang merasa loh beneran mereka percaya saya sebagai ketua gitu. Jadi ada rasa di mana ketidakpercayaan dalam diri seperti Oke. itu. Tapi titik rendah itu justru menurut saya walaupun ada satu atau dua anggota yang menurut saya masih belum bisa kita kontrol, Oke. saya selalu disupport oleh anggota-anggota lain. Oke. Sehingga sebetulnya ketika saya down, saya itu selalu didukung dan diberikan support dan semangat dari anggota lain yang semangat. Dari situ saya merasa kenapa anggota saya semangat dan saya tidak gitu. Oh. Kita tidak boleh berfokus dengan sesuatu yang membuat kita down gitu. Oke. Tapi kita harus berfokus kepada orang-orang yang mau maju dan semangat. Oke. Pernah nggak sih di dalam lubuk hati yang terdalam dari seorang Bang Izur ini Iya. bertanya-tanya gitu, Hmm. apakah anggota saya bisa mempercayai saya?
Oke. Sebetulnya saya nggak perlu bertanya-tanya karena saya sudah bisa lihat dari gerak-gerik dari tindakan anggota saya seperti apa gitu. Oke. Ya. Sampai saat ini mereka sangat menghargai saya sebagai ketua. Oke. Mereka mengikuti instruksi saya gitu dan mereka memang selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang kita diskusikan bersama gitu. Jadi menurut saya mereka pasti percaya terhadap saya gitu. Oke, jadi di antara semua skill terpenting itu skill komunikasi itu yang paling Betul. penting Ya, namanya. Oke. betul. Aku pernah dengar salah satu kata motivasi dari Kak Indra Sugiarto, jangan berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sudah selesai. Oke, sip. Oh iya, aku juga mau nanya lagi nih Bang Izul, topik tentang semarak tadi ya. Oke. Katanya kampus Budi Bakti ini bakalan berkolaborasi dengan Dompet Duafa. Apakah itu benar, Bang? Betul banget nih. Jadi di acara Milad Dompet Duafa yang dekade ketiga, Oke. ya, kita tuh akan mengadakan semarak dan kegiatan acaranya itu kurang lebih baik daripada tahun lalu gitu. Oke. Dimana tahun lalu kita juga mengadakan kegiatan semarak dan tahun ini juga mengadakan semarak. Dan rundown acaranya itu ada jalan sehat dan fun bike gitu di acara itu. Dan itu terbuka untuk semua masyarakat. Oke. Dan acara itu sudah pasti ada hadiah yang berlimpah kayak gitu. Banyak door prize tersedia, jadi makanya daftar. Ya. Yang mau berdaftar silakan kunjungi Instagram sosial media ya dari Zona Madinah Dompet Duafa. Ya. Sip. Oh ya, aku mau nanya juga nih Bang. Tadi kan Bang Isur bilang Senat Semarak itu bakal diadakan kolaborasi ya dengan Betul. Budi Bakti dengan Zona Madinah. Nah, dalam kerangka apa nih Semarak itu diadakan? Nah, dalam rangka kalau saat ini itu untuk Milad Dompet Duafa yang Oke. ke-30. Kemudian selain itu juga acara ini untuk meng-highlight bahwa di Zona Madinah itu ada kampus STIM Budi Bakti karena kita ada peresmian kampus di situ. Oke. Ya, peresmian kampus dan di sana akan dihadiri banyak artis, Oh, banyak influencer. artis. Oke. Iya, jadi ayo hadir gitu. Oke, yang mau jalan sehat gitu Iya, ya, yang atau mau fun bike. olahraga. Oh, ada fun bike juga ya, Bang ya. Betul ada. Oke. Oh, Daftarnya berarti- cukup murah kok gitu. Cukup Jadi untuk jalan sehat itu Rp15.000. Rp15.000. Itu udah termasuk snack Snack. dan kupon door prize. Oh, Kemudian oke, untuk fun bike itu sudah termasuk snack juga otomatis. Kemudian mendapatkan jersey dan snack, dan itu untuk fun bike itu daftar biaya pendaftarannya 100.000 aja. 100.000 Iya, aja. betul. Oh, aku tadi mention kata-kata door prize nih. Oh, iya. Nah, Bang Isu penasaran gak sih hadiah apa aja gitu yang ada di door prize? Nah, saya bocorin nih. Oh, bocoran ya. Hadiahnya itu ada TV, Oh, kulkas, oke. kemudian ada blender, Oke, kipas angin. blender, Wah, kipas angin. pokoknya perabotan yang Aduh. luar biasa ya. Dan yang paling penting itu ada motor listrik. Oh, motor listrik. Wih, Siap. iya. Berarti harus ajak semua anggota keluarga nih. Betul. Pulang-pulang bawa perabotan rumah tangga ya. Benar. Oke, siap. Oh ya, tadi kan kita udah bahas soal Iya. Semarak ya, Bang ya. Iya. Nah, acara Semarak ini diadain tanggal berapa sih, Bang? Oke, Semarak itu bakal diadakan pada tanggal 2 Juli 2023. Oke. Sekarang itu udah masuk akhir Juni ya? Iya, benar. Oh, berarti sedikit Besok lagi. nih. Iya. Oh, tanggal. Jadi makanya Oke, segera oke. daftar gitu. Oke. Hari Iya. apa nih, Bang? 2 Juli bertepatannya? 2 Juli itu pas hari Minggu. Oh, pas hari Iya, Minggu. hari Minggu betul. Oke. Oh, kalau tanggal 2 Juli berarti bener dong apa yang Bang Izul kemarin bertepatan sama miladnya Dompet Duafa ya? Iya, betul kan? Oh, Iya. acaranya meriah banget nih ya berarti. Luar biasa pasti karena dihadiri oleh berbagai macam artis ibu kota. Artis ibu kota, Dan siap. influencer juga pastinya. Oh ya, Budi Bakti kan punya tangan kanan Senat nih. Nah, betul sekali. Senat pasti nggak akan diem aja dong. Pasti berperan penting di acara Semarak juga. Iya. Nah, menurut Bang Izul nih, peran Senat tuh kayak gimana sih dalam acara Semarak ini? Oke, peran Senat di kegiatan Semarak itu kita berkaca pada kegiatan tahun lalu ya dan tahun Oke. ini gitu. Itu termasuk yang posisi krusial di mana kita itu secara teknis akan menjadi pemandu bagi kegiatan itu sendiri gitu. Mulai dari rundown, kemudian pengawasan kepada peserta, Oke. pengaturan jalannya acara kayak gitu. Jadi
di sini Senat itu berusaha untuk bisa berkolaborasi dan belajar dari kegiatan ini untuk menciptakan kegiatan yang luar biasa. Oke, berarti Bang Izur ini termasuk salah satu panitia juga ya tahun lalu? Iya, betul. Oke. Nah, kalau di tahun lalu itu acaranya sama nggak sih Bang? Fun bike atau jalan sehat gitu? Sama atau beda lagi nih? Oke, tahun lalu kita masih memakai konsep yang sama, Oh, konsep yaitu yang sama. jalan sehat dan fun bike. Oke. Oh, berarti udah kelihatan seru banget nih ya. Iya. Ada door prize, ada jalan sehat, ada fun bike tadi ya. Oh, lengkap sekali. Kedatangan artis ibu kota Betul, juga. ya. Aduh. Itu udah panggungnya di mana nih Bang? Oke. Nah, menurut Bang Izur kan pernah ikut ya di tahun lalu ya? Iya, betul. Nah, kira-kira di tahun lalu itu ada kendala nggak sih Bang di Oke. acara semalam? Ya, kalau untuk di setiap acara pasti kalau kendala ketika di hari H itu pasti ada aja. Gitu. Oke. Tetapi waktu itu kita bisa minimalisir karena memang kegiatan itu sudah terkonsep dan memang ketika kita menemui masalah di lapangan ya sudah kita tinggal mengikuti konsep yang ada, bagaimana cara mengatasinya. Mungkin masalah-masalah yang ada itu tidak terlalu signifikan. Jadi acara tahun lalu itu bisa dibilang dengan predikat berhasil banget. Berhasil banget. Iya, betul. Oke, berarti patokan acara ini tuh beradaptasi dari tahun lalu ya. betul. Oke, berarti mantap banget nih ya Bang. Oh ya, aku juga mau nanya nih. Di acara tahun ini apakah ada perbedaan dengan semarak tahun lalu? Oke, perbedaan otomatis ada. Ada. Pasti pertama dari hadiah. Ada hadiah. Kemudian dari bintang tamu yang diundang, Hmm. ya kan. Kemudian dari hadiahnya, kemudian dari pesertanya juga pasti lebih banyak tahun ini. Oke, Seperti lebih itu. banyak. Lebih meriah dan lebih menyenangkan seperti Oke, itu. menyenangkan. Iya. Kedatangan artis ya. Iya. Boleh nimbang lagu nggak Bang? Jangan nanti artisnya pulang. Nanti artisnya merasa Iya. digantikan gitu ya. Oke, kalau gitu Bang Izur boleh dong ya kasih kesan dan pesan untuk Semarak, persiapan Semarak tahun ini. Pesan-pesan. Oke. Pesannya untuk kepada masyarakat sekitar zona Madinah dan Bogor ini, ayo segera daftar gitu ya. Segera daftar sebelum tiketnya itu kehabisan gitu. Karena walau bagaimanapun ini ada kuotanya Oke. gitu. Kita tidak bisa menerima semuanya gitu ya gitu. Dan kesannya itu sendiri saya sangat senang ketika kita mahasiswa bisa diberikan kesempatan ikut andil dalam kegiatan sebesar ini. Gitu. Oke, sip. Oke deh, terima kasih banget ya Bang Izur udah Oke. menceritakan pengalaman acara Semarak di tahun ini dan tahun yang akan datang nih guys. Di Amin. tanggal 2 Juni. Ya, doakan Catat semoga ya sukses guys. ya. Oke, Amin. amin. Ya. Aku yakin bakalan ada sesuatu dan pengalaman baru gitu ya yang berbeda di Semarak tahun ini. Semoga acara Semarak tahun ini berjalan dengan lancar dan sukses selalu untuk penyelenggara dan panitia acara. Nah, gimana nih sahabat podcast? Tertarik untuk ikut fun bike dan jalan sehat tahun ini gitu ya? Jangan lupa terus pantengin Instagram Zona Madinah Dompet Duafa. Oke, aku Dia dari tim The Forecast dan Suryana dari Senat Mahasiswa Budi oke, cakep. Mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Sampai bertemu di sesi selanjutnya.